Dadaku berdebar kencang ketika kulihat mobil pick-up melaju kencang dari arah kiri. Anak laki-laki itu, yang tampaknya tidak menyadari bahaya, terus melangkah ke tengah jalan. Tanpa ragu, tanpa pikir panjang, aku spontan berlari secepat mungkin. Naluriku berteriak. Aku meraih dan memeluk anak itu dengan erat, menariknya ke pinggir jalan tepat sebelum mobil itu melintas. Kami berdua terjatuh di tepian jalan, dengan posisi anak itu berada di atasku, terlindungi oleh tubuhku. Napasku tersengal-sengal. Jantungku berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tak beraturan. Mobil pick-up itu melaju tanpa menghentikan lajunya, seolah tak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Aku hanya bisa menatap kosong ke arah mobil yang semakin menjauh, mencoba menenangkan diri. Dimas. Tiba-tiba, suara histeris seorang perempuan memecah keheningan. Aku menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berlari mendekat. Wajahnya dipenuhi kepanikan. "Ya Tuhan, kamu gak apa-apa, sayang?" teriaknya, sambil mengangkat dan memeluk anak itu erat-erat. Aku baru menyadari bahwa anak yang baru saja kuselamatkan itu bernama Dimas, dan wanita yang panik itu adalah ibunya. Saat aku menatapnya, hatiku berdegup lebih kencang. Aku mengenalnya. "Bu Rani?" ucapku tak percaya. Wanita itu juga tampak terkejut. "Rama?" Kami saling menatap, seolah tak percaya bahwa kami bertemu dalam situasi seperti ini. Setelah kami duduk, Bu Rani memeluk Dimas erat-erat dan berkata, "Sayang, ini Rama, teman ibu. Panggil saja Kak Rama. Tadi kamu hampir ditabrak mobil. Untung ada Kak Rama." Dimas yang masih terlihat sedikit ketakutan mengulurkan tangannya ke arahku. "Makasih, Kak," ujarnya dengan suara kecil. "Sama-sama, Dik," balasku sambil tersenyum, mencoba menenangkannya. Aku lalu menoleh ke Bu Rani dan bertanya, "Kok ibu ada di sini? Apa rumah ibu dekat sini?" "Iya, Rama. Rumah ibu di seberang sana. Ibu memang sering jalan-jalan santai sama Dimas di taman ini. Tadi itu ibu sedang menerima telepon dari teman, jadi kurang perhatian sama Dimas yang mau nyeberang jalan," jawab Bu Rani dengan nada menyesal. "Kamu sendiri kok ada di sini? Apa rumahmu juga dekat sini, Rama?" tanyanya penasaran. "Saya tinggal di kos-kosan, Bu, jauh dari sini. Kebetulan tadi saya pulang kerja, pas lewat sini, saya ingin bersantai sebentar di taman ini," jelasku. "Oh, gitu ya? Memangnya kamu kerja di mana, Rama?" tanyanya lagi. "Saya bekerja di minimarket, Bu," jawabku singkat. Bu Rani mengangguk, lalu matanya tertuju pada luka di kakiku. "Aduh, Rama, luka kamu di kaki dan tangan kayaknya butuh perawatan," ujarnya dengan nada khawatir. "Gak apa-apa, Bu. Saya bisa rawat sendiri kok," jawabku mencoba meyakinkannya. "Gini aja, di dekat rumah ibu ada klinik. Gimana kalau kamu berobat di sana?" tawarnya. "Memang dekat, Bu?" tanyaku penasaran. "Dekat banget kok, cuma jalan kaki. Terus motormu gimana? Gak apa-apa tinggal di sini?" tanyanya lagi. "Saya bawa motor, Bu. Itu motor saya," jawabku sambil menunjuk arah motor yang terparkir tak jauh dari kami. "Kayaknya aman di sini, Rama. Hanya sebentar saja, kita akan sampai di klinik itu kok," kata Bu Rani meyakinkanku. Aku akhirnya setuju. Kali ini langkahku sudah agak baikan, tidak terlalu pincang lagi. Meski begitu, rasa perih di lutut dan lenganku masih terasa. Tapi aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang penting, Dimas selamat dan Bu Rani tampak begitu peduli padaku. Entah mengapa, di tengah semua ini, aku merasa ada sesuatu yang hangat dan menenangkan dalam diriku. Beberapa menit kemudian, kami tiba di klinik. Suasana di dalamnya tenang, hanya terdengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan kecil dari para pasien dan petugas medis. Kami mendaftar, dan tak lama berselang, sudah ada tindakan medis yang diberikan. Seorang perawat perempuan dengan ramah membersihkan dan mengobati luka gores di tangan dan kakiku. "Mas, ini hanya luka ringan. Oleskan saja obat ini sehari 2 kali ya, Mas," ujar perawat itu sambil memberikan obat kulit yang dikemas dalam kantong plastik kecil.
Terima kasih, Mbak, sahutku dengan sopan sambil menerima obat itu. Setelah perawatan selesai, kami keluar dari klinik. Aku menoleh ke Bu Rani yang masih terlihat khawatir. Bu, saya sudah diobati. Makasih ya atas bantuannya. Saya pulang duluan ya, ucapku. Kamu gak mau mampir sebentar ke rumah ibu? Ajaknya lagi. Makasih, Bu. Lain kali aja, ada yang harus saya kerjakan di kos-kosan. Jawabku mencoba menolak dengan halus. Baiklah, begitu, Rama. Makasih ya, ujarnya sambil tersenyum. Tiba-tiba dia mengingat sesuatu. Oh iya, nomor handphone kamu masih yang itu, kan? Tanyanya sambil mengeluarkan ponselnya dari dalam tas kecil. Tampak dia mengetik sesuatu, dan tak lama kemudian ponselku berdering. Itu ibu yang memanggilmu, Rama, ujarnya dengan senyum kecil. Aku mengamati nomor yang masuk ke ponselku. Sebenarnya, nomor Bu Rani belum pernah aku simpan. Dulu, saat aku membantunya mengganti ban mobilnya yang kempes, dia meminta nomorku dan akulah yang mengisinya di ponselnya. Sementara nomor Bu Rani belum sempat aku minta. Saya ya, Bu? Tanyaku memastikan. Iya, Rama. Sudah hampir 6 bulan berlalu sejak ibuku terbaring di salah satu rumah sakit di desa kami. Penyakit yang dideritanya bukanlah hal sepele. Ia menggerogoti tubuhnya pelan-pelan seperti kabut tebal yang tak kunjung sirna. Aku yang dulu bisa membantu menopang biaya perawatannya, kini hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamar yang sempit. Uang yang dikirimkan ayahku dulu berasal dari Bu Dewi, wanita yang 19 tahun lebih tua dariku. Aku yang baru berusia 21 tahun terpaksa melangkah ke dunia yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bu Dewi adalah wanita tajir, kaya raya, dan selalu memanjakanku dengan uang. Aku tahu ini bukan jalan yang mulia, tapi apalagi yang bisa kulakukan ketika ibuku terbaring lemah dan ayahku tak sanggup menanggung beban sendirian? Bu Dewi adalah pelarianku. Meski aku tahu ini hanya sementara, namun kini dia telah pergi mengikuti suaminya yang bertugas di luar negeri. Tinggallah aku dengan kenangan dan sedikit uang yang tersisa. Kini, aku hanya bisa berserah pada Tuhan. Doa-doa yang kupanjatkan setiap malam adalah satu-satunya harapan yang kumiliki sambil terus berdoa untuk kesembuhan ibuku. Aku menjalani rutinitasku sebagai karyawan minimarket di kota besar. Aku memutuskan merantau ke sini demi membantu perekonomian keluarga di desa. Kota ini keras, tapi aku harus bertahan. Hari itu, sekitar pukul 11 siang, minimarket tempatku bekerja sedang sepi. Hanya ada suara mesin pendingin yang berdengung monoton. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku melihat nama ayah di layar. Jantungku berdebar kencang. Ya, ayah. Bagaimana keadaan ibu? Tanyaku, mencoba menahan kegelisahan yang merayap di dadaku. Kondisi ibumu kembali drop, Rama. Suara ayahku terdengar berat, seperti beban yang tak tertahankan lagi. Aku langsung lemas. Kabar itu seperti pukulan keras yang meluluh lantakkan hatiku. Aku ingin pulang, ingin mendampingi ibuku, tapi aku tak punya uang yang cukup. Aku juga harus tetap bekerja. Andai Bu Dewi masih ada, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi kini, aku hanya bisa mengandalkan gajiku yang pas-pasan untuk bertahan hidup di kota besar ini. Ayah, kita harus tetap yakin. Ibu pasti sembuh. Kita berpegang pada keyakinan kita. Ucapku, mencoba menguatkan ayahku, meski sebenarnya hatiku sendiri hancur. Aku tak kuat lagi mendengar kabar-kabar buruk tentang kondisi ibuku, tapi aku harus tetap tabah, setidaknya di depan ayahku. Iya, Rama. Ayah yakin ibumu akan sembuh. Kamu bantu doakan dia, ujar ayahku dengan nada yang agak lirih. Aku bisa merasakan betapa beratnya beban ini. Ya, ayah. Rama selalu mendoakan ibu. Rama juga akan berusaha mentransfer uang ke ayah untuk membantu meringankan biaya pengobatan ibu, kataku, meski aku tahu uang yang kumiliki tak seberapa. Jangan, Rama. Kalau kamu tidak punya uang, jangan dipaksakan. Ayah masih punya uang kok untuk membiayai perawatan ibumu. Ayahku menolak dengan lembut. Iya, ayah. Aku menghela napas. Ya sudah,
Sekarang kamu fokus kerja dulu, kata ayahku lagi. Baik, ayah. Setelah kami merasa cukup berbicara, telepon pun terputus. Aku berdiri di antara rak-rak minimarket yang sepi, mencoba menahan air mata yang hendak jatuh. Kota ini terasa semakin sunyi, dan hatiku semakin berat. Tapi aku harus tetap kuat ketika jam kerjaku usai. Aku pun beranjak pulang. Langkahku terasa berat, seolah bumi menahan setiap langkah yang kuayunkan. Pikiranku kalut, seperti ombak yang tak pernah berhenti menghantam karang. Ibuku yang sedang berjuang melawan sakitnya terus menghantui benakku. Sebagai anak tunggal, aku merasa gagal. Seharusnya aku bisa lebih bertanggung jawab, ikut memikul beban kehidupan keluarga ini, baik suka maupun duka. Namun kini, ibuku terbaring di rumah sakit, dan seolah hanya ayahku yang menanggung semua beban itu. Aku jauh di kota ini. Perasaan bersalah itu terus menggerogoti hatiku seperti api yang membara dan tak kunjung padam. Aku merasa telah mengecewakan keluargaku, terutama ayahku, yang kini harus berjuang sendirian. Pikiranku kacau balau, dipenuhi oleh bayang-bayang kegagalan dan ketidakberdayaan. Aku ingin membantu, tapi apa daya, uang yang kumiliki tak cukup untuk meringankan beban mereka. Di tengah kegelisahan itu, aku memutuskan untuk beristirahat sebentar. Aku berhenti di sebuah taman kecil yang terletak tak jauh dari tepian jalan. Taman itu seperti oasis di tengah gersangnya kota. Aku memarkirkan sepeda motorku dan melangkah masuk ke dalamnya. Hamparan bunga-bunga yang sedang mekar menyambutku, seolah mencoba menenangkan jiwaku. Warna-warni mereka seperti pelangi setelah hujan, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan yang kurasakan. Aku sedikit lebih tenang saat memandangi keindahan taman ini. Aku memilih untuk duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari besi, menghadap ke jalan. Kursi itu, meski sederhana, terasa seperti tempat yang tepat untuk merenung. Aku duduk di sana, membiarkan diriku larut dalam keheningan taman, sambil memandangi lalu lalang kendaraan di jalan raya. Di tengah kesunyian itu, aku mencoba mencari kekuatan untuk terus melangkah. Meski berat, aku tahu aku harus tetap berjuang. Untuk ibuku, untuk ayahku, untuk keluarga yang kucintai. Tak lama kemudian, mataku tertuju pada seorang anak kecil yang sedang berjalan menuju jalan raya. Aku penasaran aja, jawabnya sambil tersenyum. Aku sedikit kaget melihat nama Bu Rani di layar. Aku segera mengangkat telepon. Halo, Bu, sapaku. Kamu lagi ngapain, Rama? Tanya Bu Rani dengan suara ramah. Lagi istirahat di kos-kosan, Bu, jawabku. Kamu udah makan belum? Tanyanya lagi. Belum, Bu. Memangnya kenapa? Balasku penasaran. Pas banget. Ibu mau undang kamu makan malam bersama keluarga ibu. Itu sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan anak ibu dari kecelakaan tadi. Gimana, Rama? Mau gak? Ajaknya dengan nada bersemangat. Aku terdiam sejenak mempertimbangkan ajakannya. Baik, Bu. Makan malamnya di mana? Tanyaku. Kita ketemu di restoran aja. Gimana? Bisa kan? Ujarnya. Baik, Bu. Terus jam berapa kita ketemuan? Tanyaku lagi. Jam 7 aja, Rama. Jangan telat ya, pesannya. Baiklah, Bu. Jawabku sebelum telepon pun terputus. Ketika jam di ponselku menunjukkan pukul 7 malam, aku segera berkemas. Aku mandi dan berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih, celana jeans hitam, serta sepatu berwarna hitam putih. Sepintas aku melihat penampilanku di kaca. Aku mencoba memastikan bahwa penampilanku cukup baik untuk makan malam bersama Bu Rani dan keluarganya. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit gugup tapi juga senang. Mungkin ini adalah kesempatan bagus untuk melepas penat setelah hari yang panjang. Aku mengambil kunci motorku dan bergegas menuju restoran yang dimaksud, sambil berharap malam ini akan menjadi malam yang menyenangkan. Jarak antara kos-kosanku dan restoran itu ternyata cukup dekat, sehingga hanya dalam waktu singkat aku sudah tiba di depan restoran. Saat masuk, mataku langsung mencari sosok Bu Rani dan keluarganya. Dari kejauhan, aku melihat Bu Rani duduk bersama Dimas, anaknya,
dan seorang pria yang terlihat seumuran dengannya. Perkiraanku, pria itu pasti suami Bu Rani. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mendekati meja mereka. Aku berjalan pelan mendekati meja yang sudah dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Bu Rani tampil anggun dengan blus berwarna biru yang membuatnya terlihat elegan. Di sebelahnya, pria yang kuyakini sebagai suaminya mengenakan kemeja coklat lengan panjang, memberikan kesan formal namun tetap hangat. Dimas yang duduk di sebelah ibunya mengenakan kaos bercorak biru, terlihat ceria dan bersemangat. "Selamat malam," sapaku sopan saat sampai di meja mereka. "Silakan duduk, Rama," ujar Bu Rani seraya menampilkan senyumannya. "Aku tak menyangka bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun, tunggu tanggal mainnya, karena nantinya aku hanya akan beramah tamah dengan Bu Rani saja." Bersambung. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.